Terima kasih Putri Ayu. Untuk yang pertama kelas apa yang kalau di awal kelas apa duluan ya di jadwal? Dari kelas A dulu. Untuk di jadwal kelas A terlebih dahulu nih, Prof. Kelas A, oke baik. Kalau gitu kita mulai dengan kelas A aja dulu ya. Untuk kelompok CBL yang bertugas, apa sudah siap? Siap, Dok. Ya, boleh. Silakan dimulai di-share PPT-nya. Grupnya udah siap barangkali udah ya? Izin sudah siap, Prof. Ya. Silakan kita mulai saja langsung ya, biar kalau bisa agak cepat karena nanti ada persembahyangan. Izin untuk share screen di Prof. Ya, silakan. Baik, izin untuk memulai presentasi. Sebelumnya, selamat malam kepada Prof dan teman-teman semua. Selamat malam. Ya. Kami dari kelompok A2 pada malam hari ini izin untuk mempresentasikan topik mengenai sistem otot, penyakit sistem otot dan tendon. Next slide. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari A2. Ada Adit, ada saya sendiri, Amelia, ada Dede Salsabila, ada Dewi, ada Kania. Next slide. Baik, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih Amel. Jadi otot dan tendon merupakan bagian penting dari sistem gerak pada hewan. Otot menghasilkan tenaga melalui kontraksi, sedangkan tendon menghubungkan otot dengan tulang untuk memungkinkan gerakan yang terkoordinasi. Nah, keduanya bekerja sama dalam mendukung aktivitas seperti berjalan, berlari, dan menjaga postur tubuh. Selain itu, otot dan tendon juga penting dalam kesehatan hewan karena rentan terhadap gangguan seperti trauma, infeksi, dan kelainan metabolik yang dapat menurunkan fungsi gerak. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur dan fungsinya sangat diperlukan. Bisa di next slide. Baik, untuk kasus 1 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kasus 1, kita mengambil kasus tenosinovitis septik pada domba pejantan dengan isolasi Mycoplasma arginin. Next slide. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari tenosinovitis septik. Jadi, tenosinovitis ini merupakan peradangan selubung tendon atau lapisan pelindung tendon yang berbentuk rongga akibat infeksi dari mikroorganisme yang ditandai dengan adanya eksudat dari peradangan, fibrin, dan infiltrasi sel radang. Kemudian pada kasus yang kita ambil, ini terjadi pada tendon flexor digiti yang terdiri dari 4 kaki. Kemudian ini bersifat fibrinosupuratif kronis aktif. Next slide. Kemudian untuk etiologinya, jadi penyebab utama yaitu terdiri dari beberapa bakteri. Yang pertama ada Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, dan Truperella pyogenes. Kemudian untuk faktor lain seperti Mycoplasma arginini yang merupakan kemungkinan memperparah dari infeksi dari penyakit ini. Kemudian untuk faktor pendukungnya yaitu ada pneumonia dan luka brisket yang menyebabkan kondisi tubuh menurun. Next slide. Untuk patogenesisnya sendiri, ini diduga dari adanya infeksi awal dari luka atau paru yang menyebar lewat darah hingga sampai ke tendon sheath dan terjadi inflamasi yang menghasilkan eksudat plus fibrin yang akhirnya memunculkan pembengkakan dan kepincangan. Next slide. Nah, untuk
slide patologi anatomi akan dijelaskan oleh Adit. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih Amel atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana patologi anatomi ataupun istilahnya gambaran patologi secara makroskopik. Nah, pada kasus ini telah disebutkan sebelumnya bahwa pada kasus pertama kami ini, kami mengambil sebuah kasus tendinosinusitis di mana terjadi pada bagian digiti flexoris, yaitu terdapat pada keempat kakinya. Nah, di mana pada gambar A, pada arah panah, itu terjadi sebuah pembekakan pada bagian proksimal dan sekitar sendi petlock akibat adanya infiltrasi ataupun abses dari peradangan yang terjadi. Kemudian pada gambar B ini merupakan hasil dari postmortem atau diseksi pemotongan dari jaringan, di mana terlihat adanya peradangan fibrinosuppurativa atau adanya jaringan fibrin serta nanah atau purulen yang dimana terdapat pada selubung tendon flexor digiti. Bisa di next slide. Nah, di sini saya akan mungkin menjelaskan pada bagian regiosternum. Mungkin sekiranya ini tidak terlalu berhubungan langsung secara PA ataupun HP nanti dengan tendinoplastis yang kami amati pada kaki, namun secara teori yang kami ambil dari jurnal yang kami amati itu bahwa kemungkinan terjadinya tendinosinusitis ini diakibatkan infeksi yang terjadi akibat adanya luka di mana ditunjukkan pada gambar A, yaitu adanya luka ringan pada bagian brisket atau dada pada bagian bawah. Itu merupakan luka ataupun portal of entry atau pintu masuknya dari bakteri-bakteri yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana salah satunya itu ada Mycoplasma, yang dimana masuk dari luka ini kemudian menyebar nantinya ke bagian tendon yang telah disebutkan sebelumnya melalui pembuluh darah atau peredaran darah. Nah, kemudian pada gambar B itu bisa dilihat ketika diseksi atau ketika dia dibuka jaringannya, terlihat tampak adanya nekrotik atau jaringan mati yang berwarna hitam pada arah panah yang di atas, kemudian adanya purulen hingga ke abses pada di bawah jaringan lunak. Nah, di mana gambar ini sebenarnya di bawah seputan dan juga jaringan ikat yang ada pada gambar. Bisa di next slide. Berikut kita masuk ke histopatologi, di mana histopatologi yang ada pada gambar ini merupakan histopatologi dari tendon digiti flexor yang telah ditunjukkan pada gambar pertama. Nah, di mana dari patologi anatomi kita masuk ke histopatologi ini bisa dilihat ada beberapa tanda yang bisa dilihat, itu ada tanda titik-titik atau dot panjang, garis dot, kemudian ada garis pagar dan juga bintang. Nah, pada garis dot ini bisa dilihat dia membentang, itu pada gambar yang di atas. Itu merupakan pembentukan jaringan granulasi atau jaringan muda, jaringan baru yang terbentuk serta berisikan fibroblast, kemudian juga vaskular baru, vaskular perifer, kemudian juga adanya eksudat fibrin yang bisa pada gambar itu seperti cairan bening yang sedikit keruh yang ada pada bagian seperti lumen yang di bagian garis dot ini. Kemudian pada bagian bintang yang di bawah ini itu merupakan bagian-bagian adanya debris nekrotik atau debris dari jaringan serta sel yang mati akibat perlawanan antara neutrofil juga bakteri atau agen infeksius. Nah, di mana debris nekrotik dan bakteri ini bergabung juga dengan adanya infiltrasi neutrofil yang pada bagian pagar yang membentang hingga dari kiri hingga kanan itu, yang seperti bintik-bintik hitam biru ini pada bagian bawah, mungkin bisa dibantu untuk ditunjukkan. Itu merupakan tanda infiltrasi dari bentang kiri hingga ke kanan itu yang biru-biru bintik-bintik banyak itu, bukan infiltrasi neutrofil. Nah, infiltrasi neutrofil dan debris ini merupakan akumulasi dari debris serta infiltrasi ini yang nanti akan membentuk suppuratif hingga yang disebut sebelumnya fibrin suppurativa. Nah, hal ini menandakan adanya kejadian yang secara kronis dan juga aktif dalam pembentukan inflamasi yang masih terjadi. Bisa di next slide. Nah, berikut merupakan gambaran dari gambar yang kedua, bagian patologi anatomi tadi sebelumnya yang regiosternum. Ini merupakan histopatologinya, yaitu pada bagian bawah jaringan ikat jaringan lunaknya. Sama seperti sebelumnya juga secara garis besar itu ada garis dot atau garis bintik-bintik, kemudian ada bintang dan juga pagar yang juga sama, di mana bintang ini merupakan adanya
debris dari nekrotikan, jaringan, dan bakteri yang berakumulasi juga dengan infiltrasi neutrofil yang gambar pagar ini, yang juga membentang dari kiri hingga ke kanan, yang berisikan leukosit neutrofil. Nah, yang garis dot juga merupakan jaringan granulasi, merupakan jaringan baru yang terbentuk akibat adanya kerusakan jaringan sebelumnya. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya dari gambaran histopatologi dan juga gambaran patologi anatomi, kami mengasumsikan diagnosis morfologinya pada bagian tendon digiti flexor, yaitu severe focal chronic active fibrinosuppurative tendinosynovitis, atau kita kenal dari Indonesianya itu tenosynovitis fibrinosuppurativa kronis aktif dengan penyebaran yang vokal dan keparahan yang berat. Mungkin bisa di next slide. Nah, berikut merupakan video dari kasus pertama kami ini. Apakah bisa terlihat videonya, nggih, Prof? Bisa ya? Oke, terima kasih, Prof. Nah, berikut merupakan video dari kasus pertama kami, di mana pada video ini terlihat di mana domba yang kami amati pada kasus sebelum mengalami eutanasia itu adanya seperti tertatih atau terpincang, di mana itu pertama ada gambaran dia itu mengalami kelumpuhan dalam menopang berat tubuh badannya akibat yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu adanya peradangan dan infiltrasi pada bagian tendon digiti flexornya. Hal ini menyebabkan adanya kekakuan dalam pergerakan sendi tersebut, di mana dia sedikit kaku untuk istilahnya sendi engselnya sedikit kaku untuk bergerak. Kemudian keempat sendi padlock, sendi engsel ini mengalami tekanan, sensitif terhadap tekanan juga suhu ketika dia bersentuhan dengan permukaan. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan stres serta anoreksia pada domba, yang menyebabkan kehilangan berat badan secara signifikan, di mana berat badan dari domba ini yang dari jurnal kami itu secara BCS-nya itu 2/5, di mana dia dianggap sangat kurang. Mungkin bisa di next slide. Baik, sekian dari saya dari kasus 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kasus kedua, yaitu myositis parasitik yang disebabkan oleh Cysticercus bovis. Boleh next slide? Nah, sekarang adalah etiologinya. Bovine cysticercosis disebabkan oleh larva Cysticercus bovis, yaitu bentuk larva dari Taenia saginata. Manusia berperan sebagai inang utama, sedangkan sapi sebagai inang perantaranya. Penularan terjadi saat sapi memakan pakan atau minum air yang terkontaminasi telur parasit dari feses. Kista ini tersebar di berbagai jaringan seperti jantung, lidah, masseter, dan diafragmanya. Untuk patogenesis, setelah telur tertelan, telur akan menetas menjadi onkosfer di dalam usus sapi. Onkosfer ini kemudian menembus dinding usus dan masuk ke dalam aliran darah. Melalui sirkulasi, parasit menyebar ke berbagai jaringan, terutama otot seperti masseter, jantung, lidah, dan diafragma. Di lokasi tersebut, larva berkembang menjadi kista atau cysticercus, dan seiring waktu, kista dapat tetap hidup atau mengalami degenerasi atau kalsifikasi yang kemudian memicu respon inflamasi pada jaringan sekitarnya. Boleh next slide? Di sini bisa kita lihat pada gambar, yaitu ada kista Cysticercus bovis yang ditunjukkan oleh panah hitam. Kista ini tersebar di berbagai jaringan seperti jantung, lidah, masseter, dan diafragma, dengan pola distribusi yang bersifat multifokal pada berbagai jaringan. Kista terbagi menjadi 2, ada yang viable dan non-viable. Yang pada gambar ini yang viable. Pada bagian ini kita bisa melihat kistanya masih hidup atau viable. Ciri-cirinya berbentuk oval, berwarna putih, kekuningan hingga agak transparan, berisi cairan jernih, dan konsistensinya lunak. Secara penampilan, kista ini menonjol dari permukaan otot dan tampak seperti gelembung, dan kondisi ini menandakan bahwa larva masih hidup dan berpotensi infektif. Boleh next slide? Berikut adalah contoh gambar dari kista non-viable.
Bisa dilihat pada panah hitam itu terlihat kista non-viabel atau kista yang sudah mati. Bentuknya menjadi nodul yang lebih padat, berwarna kuning hingga putih, keruh, tidak lagi berisi cairan karena sudah mengalami degenerasi, dan konsistensinya menjadi keras akibat kalsifikasi. Secara makroskopis, tampak seperti nodul padat dan kasar saat dipotong. Kondisi ini menunjukkan bahwa larva sudah mati dan tidak infektif. Boleh next slide? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait histopatologi dari kasus Cysticercosis bovis yang kami angkat, di mana di sini terdapat 3 gambar fotomikrograf otot rangka atau skeletal yang diwarnai pewarnaan HE, di mana bisa dilihat pada gambar yang A, ini ada intense myositis. Jadi di sini pada tanda panah hitam itu terjadi infiltrasi sel radang, di mana ini mencerminkan fase aktif dari respons imun tubuh terhadap parasit, di mana sel-sel inflamasi seperti eosinofil dan juga makrofag ini bermigrasi secara banyak atau masif gitu ke area yang terinfeksi untuk mencoba menghancurkan atau membatasi parasit. Lalu di gambar B ini kita bisa melihat ada granulomatous inflammation atau inflamasi granulomatosa, di mana di sini terbentuk granuloma seperti pada ditunjuk pada tanah hitam, di mana di sini granuloma ini adalah struktur khas yang akan terbentuk apabila sistem imun itu tidak mampu sepenuhnya mengeliminasi agen penyebab infeksi, dan dalam hal ini itu adalah parasit. Jadi granuloma ini terdiri dari agregasi makrofag yang telah berdiferensiasi menjadi sel epiteloid dan sering juga disertai sel giant multinuklear dan dikelilingi oleh limfosit serta fibroblast, di mana pembentukan granuloma ini merupakan mekanisme pertahanan tubuh tahap lanjut yang bertujuan untuk mengisolasi parasit secara permanen agar dia tidak menyebar lebih jauh ke jaringan sekitarnya. Lalu pada gambar yang C ini terjadi inflamasi berat ditandai dengan tanda bintang dan juga serabut otot yang mengalami perubahan degeneratif, di mana struktur normal serat otot ini hampir tidak dapat dikenali lagi karena telah digantikan oleh sel-sel inflamasi yang sangat padat dan juga jaringan ikat yang tebal. Lalu hilangnya struktur atau gambaran normal serat otot ini merupakan akibat atau hasil akhir dari proses inflamasi kronis yang sudah berlangsung berkepanjangan, di mana kerusakan yang ditimbulkan oleh respons imun ini telah melampaui kemampuan regenerasi jaringan otot itu sendiri. Lalu, selanjutnya adalah diagnosis morfologi. Jadi berdasarkan perubahan yang kami amati pada kasus ini, kami menarik kesimpulan bahwa diagnosis morfologi ini adalah myositis parasitik nodula multifokal kronis ringan hingga sedang pada otot skeletal, di mana diagnosis myositis parasitiknya itu ditegakkan berdasarkan adanya peradangan jaringan otot yang disebabkan oleh parasit. Lalu lesi dideskripsikan juga dengan nodula karena seperti yang dijelaskan tadi oleh Bia, secara makroskopis itu ditemukan kista viable dan juga non-viable. Lalu untuk distribusi lesi ini dikategorikan multifokal karena ditemukan secara bersamaan di berbagai organ yang berbeda. Lalu untuk proses ini dikategorikan kronis karena temuan histopatologisnya berupa dominasi sel radang kronis, yaitu eosinofil dan juga makrofag, disertai dengan mengindikasikan bahwa respons imun ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Lalu untuk derajat keparahan ini ringan hingga sedang, ini kami nilai berdasarkan distribusi lesi yang bersifat terlokalisir hanya pada satu atau beberapa organ predileksi tanpa penyebaran diffuse ke seluruh jaringan. Lalu gambaran histopatologi ini juga menunjukkan respons inflamasi lokal berupa infiltrasi eosinofil, makrofag, dan juga fibrosis lokal di sekitar kista, bukan destruksi jaringan otot secara masif dan juga menyeluruh. Lalu untuk letaknya itu berada di otot skeletal atau otot rangka.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk kasus yang ketiga, kami mengambil kasus miodegenerasi dan nekrosis otot rangka pada kuda akibat post-anesthetic miopati. Next slide. Jadi sebelumnya post-anesthetic miopatik ini merupakan suatu gangguan pada otot rangka yang muncul setelah dilakukannya prosedur anestesi umum. Jadi secara etiologi ini disebabkan oleh iskemia pada otot rangka akibat adanya tekanan dan posisi tubuh selama proses anestesi. Jadi ketika kuda ini berada dalam posisi tertentu dalam waktu yang cukup lama, perfusi darah itu ke jaringan otot menjadi terganggu. Yang kemudian diikuti oleh cedera reperfusi, ischemia reperfusion injury pada fase pemulihan. Next slide. Untuk patogenesis akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk patogenesis pada kasus ini tuh dimulai ketika hewan menjalani anestesi dalam posisi berbaring yang menyebabkan penekanan otot dan penurunan aliran darah atau iskemia. Nah, setelah anestesi selesai, aliran darah kembali atau reperfusi ke jaringan otot yang sebelumnya kekurangan oksigen, sehingga memicu stres oksidatif dan gangguan metabolisme sel. Nah, kondisi ini menyebabkan penurunan energi atau ATP dan peningkatan kalsium di dalam sel otot. Nah, yang akhirnya mengakibatkan kerusakan dan nekrosis serat otot atau rhabdomyolysis. Nah, kerusakan otot ini ditandai dengan meningkatnya enzim otot, serta gejala klinis berupa kekakuan dan nyeri. Nah, seiring waktu, kerusakan ini menjadi semakin luas sehingga hewan tidak mampu berdiri atau rekumbensi yang berujung pada kondisi fatal dan dilakukan eutanasia. Bisa di next slide. Baik, untuk patologi umum akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk secara patologi anatomi atau secara makroskopisnya, pada kasus ini otot rangka tampak lebih pucat dibandingkan normalnya dengan konsistensi yang rapuh dan kehilangan elastisitasnya. Jadi warna pucat ini kami dari jurnal mengindikasikan adanya proses iskemia atau nekrosis, sedangkan tekstur yang rapuh ini menunjukkan adanya kerusakan pada struktur miofibernya. Next slide. Baik, untuk histopatologi pada gambar yang sebelah kiri itu, pada huruf A itu menunjukkan adanya vakuolisasi miosit subakut yang parah. Kemudian pada huruf B itu menunjukkan hilangnya garis-garis melintang pada otot. Kemudian pada huruf C itu menunjukkan jumlah histiosit sedang dengan jumlah limfosit dan sel plasma yang lebih sedikit yang menginfiltrasi miosit. Kemudian pada gambar yang sebelah kanan itu terjadi penipisan glikogen total, nekrosis miofiber akut dengan vakuolisasi, serta menunjukkan adanya degenerasi miofiber kronis dengan infiltrasi histiositik dan beberapa limfosit pada otot. Bisa di next slide. Jadi berdasarkan keseluruhan temuan, diagnosis morfologinya pada kasus ini adalah musculus skeletalis miodegenerasi dan mionekrosis kronis multifokal berat. Mungkin sekian dari kasus IGAS. Next slide. Baik, jadi kesimpulan dari kasus-kasus ini yaitu pada berbagai kasus yang dibahas menunjukkan bahwa gangguan pada otot dan tendon dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun efek toksik pada obat. Nah, tendon sinovitis septik pada domba memperlihatkan peradangan kronis aktif akibat infeksi campuran, miositis parasitik pada sapi,
ditandai dengan pembentukan kista dan respon inflamasi kronis, sedangkan pada kuda terjadi miodegenerasi hingga nekrosis otot yang dipicu oleh gangguan perfusi jaringan selama anestesi. Nah, setiap kondisi ini memiliki mekanisme patogenesis dan karakteristik lesi yang berbeda, namun sama-sama berdampak pada penurunan fungsi jaringan pada hewan. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok A2. Selanjutnya kami serahkan kepada Prof. Apakah ada saran atau koreksi? Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok A2. Terima kasih Adit, Amelia, Salsabila, Dewi, dan Kania. Presentasinya sangat bagus ya, terutama ada videonya itu pada kasus yang pertama. Itu saya sukanya. Jadi ilustrasinya semoga teman-teman yang lain yang menyimak itu videonya sehingga lebih jelas gitu ya. Jadi itu terutama yang kasusnya tendinosinovitis septic ya. Kemudian selain itu ada 3 kasus. Yang pertama yang tendinosinovitis septic, kemudian ada myositis parasitik dan miodegenerasi dan nekrosis otot rangka pada kuda. Oke, jadi lumayan bagus ya ininya kasus-kasusnya gitu ya, yang menarik dan masih ada yang sering kita temukan itu yang kasus nomor 2 gitu ya, terutama kasus nomor 2. Baik, adik-adik yang lain sekalian, terutama yang kelas A, barangkali ada masukan atau pertanyaan, dipersilakan, terutama yang dari kelas A. Saya panggil coba ya, apa mungkin yang ada nggak ikut ya? Itu Kesha Parama Dina Putri ada? Hadir, Dokter. Oke. Kesha, ada yang ingin disampaikan mungkin? Untuk saat ini sudah cukup jelas, Dok, dari teman-teman A2. Oke, terima kasih Kesha. Selanjutnya mungkin Manuela Waya Salangka. Ada? Enggak ya? Selanjutnya Gusti Ngurah Agung Narada Mahardika. 23190 ada? Hadir, Dok. Ya. Panggilannya siapa? Ajung, Dok. Ajung. Ya, Ajung Narada. Ada yang ingin diberikan komen untuk kelompok A2 atau pertanyaan barangkali? Untuk komentar saya sudah bagus, Dok. Untuk pertanyaan belum ada karena materinya sudah bisa dipahami. Mungkin nanti saya bakal belajar lagi dari materi kelompoknya, Dok. Dari ketiga kasus itu yang mana yang paling menarik? Sebentar, Dok. Sebentar, Dok, sinyalnya agak jelek soalnya saya masih hodalan, Dok. Mohon maaf. Iya. Oke. Barangkali bisa dibantu Gede Ariana Antara, ada? Hadir, Dok. Ya, Gede, ada komen atau pertanyaan kepada kelompok A2? Untuk komentarnya dari presentasinya tadi sudah sangat bagus menurut saya, Dok. Sudah sangat informatif. Dan untuk pertanyaannya mungkin saya belum ada, Dok. Untuk pertanyaannya. Gitu. Oke, kalau gitu. Yang kalau Cysticercosis bovis itu kalau menurut Ariana sendiri bisa dipahami. Cysticercosis bovis gitu, Dok. Iya. Yeah. Yang diingat tadi yang disampaikan teman-teman itu dari kasus Cysticercosis bovis, apa yang Ariana ingat dari presentasinya teman A2 tadi? Apanya yang diingat? Saya tidak benar, Dok. Oke, tadi kan kelompok A2 ada 3 kasus. Kemudian salah satu kasusnya
itu yang Cysticercosis bovis. Dari kasus Cysticercosis bovis itu, apa yang paling diingat? Bagian mananya? Oh ya, Mungkin dari lesinya yang menyebar ke berapa organ, Dok, untuk Cysticercosis bovis, Dok? lesinya yang paling spesifik tadi yang kayak gimana sih? Lesinya itu berbentuk cysticercus, Dok, kalau tidak salah saya ingat, Dok. Kalau PA-nya kayak gimana? PA-nya saya sedikit lupa, Dok. Lupa. Mohon maaf. Yeah. Ya, nggak apa-apa, dibantu mungkin Nyoman Anggariani Astiti 035 ada? Hadir, Dok. Oke. Anggariani Astiti aja siapanya ya? Iya, Dok, boleh. Ya. Perubahan dari akibat Cysticercosis bovis itu apa? Terutama perubahan PA-nya, ingat? Bentuknya nodul gitu, Dok. Mungkin dari warna kuning hingga putih kerut gitu. Iya, oke. Ada di otot apa aja? Gabriela Chelsea 172 hadir nggak? Hadir, Dok. Di otot apa aja tuh ya? Biasanya yang banyak. Ada di otot jantung, Dok. Iya, jantung. Oke, selain jantung barangkali Rahma Desinta Putri 0171 ada? Hadir, Prof. Selain di otot jantung, di apa lagi tadi? Selain jantung, ada beberapa otot lain yang tadi disebut. Ingat nggak? Otot rangka gitu. Ya, otot rangka bagian mana? Yang paling sering, biasanya yang paling sering bergerak tuh di dalam ototnya. Kayak tadi disebutkan, jantung tuh kan bergerak dia. Biasanya otot-otot, bagian otot yang bergerak di dalam itu yang apa? Otot pipi atau otot masseter gitu. Masseter ya, oke. Ada pertanyaan atau komen yang lain dari kelas A? Cukup? Gak ada. Oke, kalau tidak ada, tolong diperhatikan. Silahkan diperhatikan chat box-nya. Baik, terima kasih sekali lagi kelompok A2, Adit, Amelia, Salsabila, Dewi, dan Kania. Presentasinya cukup bagus. Tolong nanti PPT-nya dikirimkan di inbox. Ya. Berikutnya kita langsung aja ke kelas C ya. Kelas C udah siap? Sudah, Prof. Oke. Silakan di-share PPT-nya. Baik, Prof. Izin share. Kelas C ya. Kelas C. Baik, sebelumnya izin memulai. Selamat malam, Prof. Kardena. Selamat malam, teman-teman semuanya. Pada kali ini, kami dari kelompok C2 ingin mempresentasikan materi patologi sistemik pada otot dan tendon. Jadi next slide. Berikut merupakan anggota kelompok dari C2. Yang pertama ada Komang Rika Utami dengan NIM akhir 030. Ada saya sendiri, Andreas Tasasrawia dengan NIM akhir 040. Ada Komang Sri Jayatri dengan NIM akhir 045. Ada Madi Nadia Putri dengan NIM akhir 048. Ada Dewa Nyaman Gede Mantra dengan NIM akhir 050. Dan yang terakhir ada Dewa Madik Sumaharta dengan NIM akhir 051. Bisa di next slide. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C2 mengangkat 3 studi kasus. Yang pertama yaitu white muscle disease,
dan yang kedua ada gas gangrene, dan yang ketiga ada Clostridium savoyi atau yang biasa disebut dengan black leg disease. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan pada teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada materi pertama, yaitu ada white muscle disease atau WMD. Baik, di layar bisa dilihat itu merupakan kondisi kambing yang mengalami white muscle disease atau WMD, terus sangat lemas, terus tubuhnya sangat kurus, terus susah untuk berjalan. Kenapa? Baik, selanjutnya itu ada etiologi, di mana WMD atau white muscle disease itu merupakan penyakit metabolik atau miopati nutrisi yang disebabkan oleh defisiensi dari selenium, Se, dan juga vitamin E dalam tubuh hewan. Nah, kekurangan ini dari kedua zat tersebut, yaitu Se dan juga vitamin E, itu akan menyebabkan stres oksidatif akibat radikal bebas, sehingga terjadi degenerasi otot dan juga nekrosis otot, dan juga otot rangka dan juga otot jantung. Selanjutnya itu ada faktor predisposisi dari WMD sendiri. Yang pertama yaitu ada faktor nutrisi, di mana kekurangan Se dan juga vitamin E dalam pakan ini merupakan faktor predisposisi dari WMD. Sehingga karena kedua zat dari vitamin E dan juga Se ini berfungsi sebagai antioksidan, jika kekurangan itu akan menyebabkan radikal bebas meningkat dan juga akan merusak sel otot dari hewan. Lalu faktor kedua yaitu adalah faktor lingkungan. Hewan yang tinggal di daerah dengan tanah miskin selium itu juga beresiko karena ketika tanaman pakan yang tumbuh di sana otomatis rendah akan Se, sehingga lebih cenderung akan menimbulkan dari WMD sendiri. Lalu selanjutnya itu ada faktor umur, di mana hewan muda itu lebih sering terkena seperti anak kambing, domba, dan juga anak sapi karena sistem tubuhnya itu masih berkembang dan juga lebih rentan terhadap stres oksidatif. Selanjutnya itu yang keempat itu ada faktor manajemen pemeliharaan, di mana jika tidak ada suplementasi mineral, terutama Se dan juga vitamin E, itu maka akan beresiko terkena penyakit WMD sendiri, karena seperti yang saya jelaskan tadi pada pengertian di mana penyebab dari WMD itu adalah defisiensi dari Se dan juga vitamin E. Jadi ketika tidak ada suplemen mineral itu bakalan lebih rentan terkena terhadap penyakit WMD sendiri. Lalu yang terakhir itu ada faktor fisiologis, di mana hewan yang sedang dalam fase pertumbuhan cepat itu membutuhkan antioksidan lebih tinggi. Nah, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka mudah terjadinya kerusakan otot. Karena ketika Se dan juga vitamin E itu berbarengan, itu akan menjadi antioksidan, dan ketika antioksidan ini tidak ada, maka radikal bebas itu bakalan meningkat sehingga akan merusak sel otot dari hewan tersebut. Selanjutnya itu ada patogenesis, di mana patogenesis ini dimulai dari defisiensi dari selium dan juga vitamin E yang menyebabkan penurunan aktivitas antioksidan, terutama enzim glutathione peroksida atau GPX, yang dimana akibatnya itu akan terjadi akumulasi radikal bebas di dalam sel otot. Nah, radikal bebas ini kemudian akan menyebabkan periodiksi lipid pada membran sel, sehingga membran ini menjadi rapuh dan juga permeable. Nah, hal ini akan mengganggu keseimbangan ion dan juga menyebabkan peningkatan masuknya ion kalsium ke dalam sel. Nah, peningkatan kalsium ini akan mengaktifkan enzim proteolytik dan juga fosfolipase yang akan kemudian merusak struktur myofibril dan juga mitokondria. Nah, akibatnya terjadi degenerasi hyaline pada serabut otot yang kemudian berlanjut menjadi nekrosis. Nah, jaringan otot yang rusak itu akan digandingkan dengan fibrosis atau kalsifikasi, sehingga ototnya itu akan tampak pucat, keputihan, atau biasa disebut dengan white muscle. Nah, secara klinis, kondisi ini akan menyebabkan kelemahan otot, kesulitan berdiri atau bergerak, seperti video yang pertama tadi pada kambing, dan jika mengenai jantung, itu dapat menyebabkan gangguan jantung hingga kematian mendadak.
Jadi, secara garis besar untuk lebih mudah menghafal dari patogenesis ini, yaitu, yang pertama itu ada defisiensi Se atau selenium dan juga vitamin E, sehingga akan menyebabkan antioksidan turun, radikal bebas akan naik, sel otot diserang, jadi sel akan rusak, lalu kalsium akan masuk banyak, lalu enzim akan aktif sehingga menyebabkan otot hancur. Ketika otot hancur ini akhirnya akan menjadi nekrosis dan ototnya itu menjadi pucat. Selanjutnya itu ada patologi anatomi dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Berikut merupakan patologi anatomi dari WMD yang kami angkat. Pada gambar pertama, terlihat area kalsifikasi pucat di epikardium jantung, di mana ditandai dengan panah kuning tersebut. Kemudian pada gambar yang B, area kalsifikasi putih yang luas di miokardium subepikardial ditandai dengan panah kuning. Kemudian ada pada permukaan endokardial, ditandai dengan panah putih. Kemudian bersama dengan gumpalan darah, itu ditandai dengan panah warna hitam, di mana gumpalan darah yang berhubungan dengan kardiomiopati di ventrikel kiri jantung. Kemudian pada gambar yang C, terdapat penampilan pucat pada otot gluteal. Bisa di next slide. Berikut merupakan gambar histopatologi dari WMD yang kami angkat. Lihat pada gambar yang A, terdapat serat otot degeneratif berwarna merah muda homogen, ditunjukkan dengan panah warna kuning, dengan kalsifikasi vokal, di mana ditunjukkan dengan panah warna putih. Serta ada infiltrasi sel mononuklear di miokardium subepikardial, ditunjukkan pada panah warna hitam. Kemudian pada gambar yang kedua, serat otot degeneratif dengan infiltrasi sel mononuklear yang ditunjukkan pada panah kuning, kemudian panah hitam itu dengan infiltrasi sel mononuklear, serta di area perivaskular dan interstitial miokardium subendokardia. Bisa tolong di next slide. Baik, selanjutnya itu histopatologi yang ketiga, itu ada serat otot yang menunjukkan nekrosis Zenker yang ditunjukkan pada panah putih, kemudian adanya infiltrasi sel mononuklear di antara serat otot di lidah yang ditunjukkan pada panah warna hitam. Kemudian gambar yang keempat yaitu serat otot nekrotik yang ditunjukkan dengan panah putih dengan bentuk dan ukuran yang tidak beraturan pada otot gluteal. Bisa di next slide. Jadi diagnosa morfologi dari WMD yang kami angkat yaitu miopati degeneratif hingga nekrotik, multifokal hingga difus dengan kalsifikasi distrofi pada otot rangka dan miokardium. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk selanjutnya yaitu kasus kedua, gangren atau kematian mendadak yang disebabkan oleh Clostridium septicum pada kambing. Bisa di next. Nah, gangren gas pada kambing ini disebabkan oleh bakteri anaerob dari genus Clostridium dengan Clostridium septicum sebagai agen utama. Selain itu, beberapa spesies lain seperti Clostridium ceredelii, Clostridium covei, Clostridium veringes tipe A, dan juga Clostridium novi tipe A juga dapat berperan dalam etiologi penyakit ini. Clostridium septicum merupakan bakteri oportunistik yang secara alami terdapat di tanah dan saluran pencernaan hewan sehat. Infeksi ini dapat terjadi secara eksogen melalui luka maupun secara endogen pada kondisi imunosupresi seperti kebuntingan. Nah, patogenisitas bakteri ini terutama disebabkan oleh produksi toksin, khususnya toksin alfa, yang menyebabkan nekrosis jaringan serta mempercepat penyebaran infeksi. Bisa di next. Selanjutnya yaitu faktor predisposisi
gangren gas pada kambing meliputi beberapa kondisi yang dapat mempermudah terjadinya infeksi. Yang pertama itu imunosupresi, yaitu penurunan daya tahan tubuh, terutama pada hewan bunting, yang berperan penting dalam memicu infeksi secara endogen. Yang kedua, kebuntingan, di mana khususnya pada akhir masa kebuntingan yang berkaitan dengan perubahan fisiologis dan penurunan respon imun. Yang ketiga, adanya luka atau trauma jaringan yang dapat menjadi pintu masuk bakteri secara eksogen maupun meskipun tidak selalu ditemukan pada setiap kasus. Yang keempat, lingkungan yang terkontaminasi, di mana mengingat bakteri Clostridium ini dapat ditemukan di tanah dan di lingkungan peternakan. Yang terakhir, kondisi stres atau kesehatan yang buruk juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Slide next. Baik, selanjutnya yaitu patogenesis. Infeksi dimulai dari masuknya bakteri secara eksogen melalui luka atau endogen dari saluran pencernaan, terutama pada kondisi imunosupresi. Bakteri kemudian berkembang pada lingkungan anaerob dan mengalami proliferasi cepat. Selanjutnya, bakteri menghasilkan toksin, terutama alfa-toksin dan enzim yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah dan membran sel, sehingga terjadi nekrosis jaringan, khususnya otot atau myonekrosis. Kemudian, kerusakan vaskular menimbulkan iskemia yang memperparah kondisi anaerob dan memicu produksi gas dalam jaringan, krepitasi atau emfisema. Toksin yang masuk ke sirkulasi menyebabkan toksemia dan kerusakan organ. Respon inflamasi yang minimal menyebabkan penyakit berkembang sangat cepat atau perakut dan dapat berakhir dengan kematian mendadak. Next slide. Baik, selanjutnya yaitu patologi anatomi. Nah, pada kasus ini, temuan makroskopis serupa ditemukan pada hewan yang mati, tidak ditemukan lesi makroskopis pada janin dan rahim. Nah, pada gambar A, terdapat krepitasi terlihat di area yang membengkak pada saat kulit kambing dipotong. Selain itu, tampak kehijauan yang mengandung gelembung di lapisan subkutan. Di fasia subkutan ini, gelembung-gelembung tersebut terlihat dengan cairan berwarna merah gelap kehitaman yang ditunjuk pada panah itu, memanjang dari daerah selangkangan hingga punggung. Area pendarahan hewan ini gelap. Warna merah kehitaman terlihat di daerah subkutan dari sekitar 500 sampai 600 ml cairan berdarah di rongga perut. Pada gambar B, saat rongga dada dibuka, ditemukan bahwa ada cairan kental berbusa di dalamnya. Trakea dan paru-paru mengalami edema, dan pendarahan petekial diamati di epikardium dan endokardium pada panah. Bisa di next. Baik, selanjutnya pada pemeriksaan histopatologi terlihat gambaran yang khas pada kasus gas gangren akibat Clostridium septicum. Pada gambar C, yang merupakan jaringan subkutan dan fasia, tampak edema yang luas dengan terbentuknya ruang-ruang kosong atau vakuola besar yang merupakan gas bubble. Selain itu, terlihat nekrosis jaringan secara vokal, serta adanya koloni bakteri berbentuk batang di dalam jaringan. Infiltrasi sel radang terlihat minimal yang merupakan ciri khas infeksi Clostridial. Kemudian, pada gambar D yang menunjukkan jaringan ginjal, tampak nekrosis pada epitel tubulus disertai edema
diffus dan keberadaan koloni bakteri di area intertubular. Hal ini menunjukkan bahwa infeksi telah menyebar secara sistemik. Perlu diperhatikan bahwa pada kedua gambar ini, tendon tidak tampak mengalami perubahan spesifik dan tidak dibahas dalam preparat karena lesi utama lebih dominan pada jaringan subkutan, otot sekitar, dan organ internal. Next slide. Selanjutnya yaitu diagnosa morfologi. Diagnosa morfologi pada kasus ini adalah gas gangren akut. Penegakan diagnosa ini didasarkan pada kombinasi temuan makroskopis dan mikroskopis, yaitu adanya edema diffus, nekrosis jaringan terutama pada otot, serta emfisema atau pembentukan gas di dalam jaringan. Selain itu, ditemukan infiltrasi bakteri berbentuk batang yang konsisten dengan Clostridium septicum. Kemudian secara histopatologi juga terlihat adanya gelembung gas, nekrosis vokal, dan edema luas, serta trombosis pembuluh darah yang semakin memperkuat diagnosa. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjut pada studi kasus yang ketiga, yaitu black leg disease atau yang disebabkan oleh Clostridium savoyi. Jadi next slide. Kita masuk pada etiologi dari penyakit black leg ini, di mana penyakit black leg adalah penyakit infeksi akut dan fatal pada sapi yang disebabkan oleh bakteri anaerob pembentuk spora Clostridium savoyi yang ditandai dengan kerusakan jaringan otot dan pembentukan gas. Nah, penyakit ini seperti yang saya sebutkan tadi disebabkan oleh Clostridium savoyi, yaitu bakteri gram positif, anaerob, dan pembentuk spora. Spora berasal dari tanah yang terkontaminasi dan tahan lama di lingkungan. Masuknya melalui saluran pencernaan dan menyebar ke jaringan otot. Spora laten dan aktif pada saat kondisi tertentu, yaitu pada saat trauma atau terjadi hipoksia. Nah, bakteri ini menghasilkan toksin, di mana dapat menyebabkan nekrosis otot dan pembentukan gas. Penyakit ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan manajemen peternakan. Next slide. Lanjut pada faktor predisposisi dari penyakit black leg, di mana beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya black leg meliputi yang pertama yaitu trauma otot, seperti memar atau luka, yang menciptakan kondisi anaerob yang mendukung pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada hipoksia jaringan, di mana kadar oksigen yang rendah memicu aktivasi dari sporanya. Lalu ada aktivitas fisik tinggi atau stres otot. Selanjutnya ada umur muda, di mana sapi yang muda itu lebih rentan terkena penyakit ini. Ada pertumbuhan cepat dan nutrisi yang baik, di mana otot yang berkembang cepat lebih sensitif terhadap kondisi anaerob. Selanjutnya ada lingkungan yang terkontaminasi oleh spora, seperti padang rumput atau tanah yang tercemar. Selanjutnya ada manajemen peternakan yang buruk, seperti sanitasi dan vaksinasi yang tidak optimal. Dan terakhir ada kondisi tanah tertentu, misalnya tanah lembab atau sering terganggu. Artinya faktor-faktor ini berkontribusi menciptakan lingkungan anaerob dalam jaringan, yang memungkinkan spora berkembang dan menjadi bentuk yang aktif. Next slide. Kita lanjut pada patogenesis, di mana penyakit black leg disebabkan oleh Clostridium savoyi yang masuk ke tubuh melalui pakan, air, atau luka. Spora bakteri menyebar melalui aliran darah dan berlokasi di jaringan otot dalam keadaan dorman. Saat terjadi kondisi anaerob, seperti trauma atau iskemia, spora akan aktif dan berkembang biak. Bakteri kemudian menghasilkan toksin berupa neuraminidase, hyaluronidase, dan toksin sitotoksik yang menyebabkan myonekrosis, pembentukan gas, serta pembekakan yang khas. Toksin juga menyebar secara sistemik hingga menimbulkan toksemia,
kerusakan organ, dan kematian mendadak. Nah, untuk diagram sendiri bisa dilihat kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu spora masuk melalui oral, pakan, atau lingkungan, diseminasi via darah ke otot, lalu ada fase laten atau dormannya, lalu spora akan diaktifasi jika ada trauma atau hipoksia yang menyebabkan kondisi yang anaerob, lalu ada germinasi dan proliferasi bakteri, lalu produksi toksin dan enzim virulensi. Selanjutnya ada myonekrosis dan gas atau emfisema. Lalu ada toksemia sistemik dan kematian perakut 12 sampai 48 jam. Bisa next slide. Baik, yang selanjutnya yaitu patologi anatomi. Lesi makroskopis atau gross lesion backlight pada sapi. Pada gambar A terlihat gambar yang diarsir merah merupakan bagian yang paling sering terinfeksi dari Clostridium savoyi ini. Menunjukkan otot rangka besar terutama tungkai belakang, paha, atau gluteal. Ini merupakan bagian yang paling khas. Kemudian terdapat di otot bahu, daerah otot dada, yaitu otot interkostal, kemudian bisa terjadi di jantung, dan dalam keadaan yang jarang bisa terjadi di lidah juga. Kemudian bisa dilihat pada gambar B, titik-titik hitam dan kemerahan itu merupakan myositosis nekrohemoragi multivokal pada tungkai belakang. Kemudian pada gambar C, sama juga terdapat titik-titik hitam yang merupakan nekrohemoragi juga, tapi terdapat lubang-lubang atau celah-celah yang merupakan emfisema yang menonjol. Ini disebabkan karena aktivitas metabolik oleh bakteri Clostridium cavoi. Next slide. Kemudian saya lanjutkan ke histopatologi. Pada gambar yang pertama terlihat otot rangka sapi melalui pewarnaan hemaktosilin dan eosin pada pembesaran 400 kali menunjukkan secara multivokal dan jarang pada endomysium terdapat agregat sejumlah kecil basil. Bisa dilihat pada gambar nomor A yang ditunjukkan oleh tanda panah itu. Kemudian pada gambar B, preparat makroskopis otot rangka pada sapi yang terinfeksi Clostridium cavoi menunjukkan deposisi material fibrin yang luas yang ditunjukkan oleh tanda bintang. Kemudian disrupsi myofibril pada tanda panah. Kemudian hilangnya garis melintang, cross station, emfisema juga. Kemudian disertai reaksi inflamasi berat, nekrosis, serta infiltrasi neutrofil. Bisa di next slide. Yang selanjutnya yaitu diagnosa morfologi. Diagnosa morfologinya yaitu myositis, nekrohemoragi, dan emfisematosa, multivokal hingga koalesen, akut, berat pada otot skelet disertai bakteri batang gram positif. Bisa di next slide. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok C2. Apabila ada pertanyaan atau saran, bisa langsung on mic dan menyampaikannya. Atau mungkin dari Prof. Adrena ada saran dan tambahan mungkin. Baik, dari saya terima kasih sudah kelompok C2 ada Rika, Andreas, Sri, Nadia, Mantra, sama Kusuma Harta. Terima kasih sudah menyiapkan presentasinya. Jadi ini agak berbeda kalau kita bandingkan dengan yang tadi ya. Yang tadi kayaknya sama itunya hewannya, cuman warnanya aja beda.
gitu ya. Baik, ini ada juga sama, ada 3 kasus white muscle disease yang disampaikan. Yang pertama, kemudian yang kedua gas gangren, dan yang ketiga black leg disease ya gitu. Jadi semuanya berbeda. Kemudian di masing-masing kasus itu memiliki karakter yang juga spesifik ya. Kemudian untuk masing-masing ada perubahan patologi anatomi, histopatologi, termasuk juga diagnosa morfologinya. Itu. Baik, sekali lagi terima kasih kelompok C2. Adik-adik terutama dari kelas C, disilahkan apabila ada yang memberikan komen atau pertanyaan kepada kelompok C2. Disilahkan. Ya, ada yang bertanya? Silakan. Barangkali siapa yang host, Rika atau Nadia? Saya, Prof. Oh ya. Baik, untuk Iin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Ya. Baik, sebelumnya selamat malam pada Prof. Kardena dan teman-teman semuanya. Sebelumnya di sini saya izin bertanya kepada kelompok C2, karena tadi sempat dijelaskan terkait penyakit dari gas gangren itu sendiri. Disebutkan bahwasanya memang sebagian besar itu kasusnya terjadi pada hewan yang bunting dan seringkali pada kambing yang bunting juga. Nah, mungkin apakah nantinya penyakit ini tuh juga akan bisa berpengaruh terhadap fetus ataupun janinnya atau gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus dari Indra Prajna Darmayanti ya, tentang kasus gas gangren apabila terjadi pada individu yang bunting gitu, kira-kira nanti pengaruh nggak sama fetusnya? Ya, mau langsung dijawab kira-kira kelompok C2 atau ditampung dulu? Ada lagi dari Niketut Alit Triyanti Dewi. Mungkin ditampung aja dulu ya untuk kelompok C2 ya. Silakan pertanyaannya, Alit. Baik, izin masuk, Prof. Untuk kelompok C2, pada patologi anatomi penyakit gas gangren pada hewan itu ditemukan gas di fascia subkutan beserta dikatakan juga adanya perubahan warna kehijauan di sekitarnya sana dah. Saya mau nanya, sebenarnya perubahan warna itu disebabkan karena apa? Apakah disebabkan saat produksi gasnya atau karena proses pembusukan jaringan setelah kematian hewannya? Terima kasih. Oke, terima kasih Alit Triyanti. Pertanyaannya tentang sama ya, PA gas gangren itu di fascia subkutan gitu. Kenapa biasanya kasusnya itu ada, kalau PA-nya ada perubahan warna, terutama warna hijau. Kira-kira perubahan warna hijau itu karena apa? Gitu. Ya. Ada lagi? Nah, sambil menunggu barangkali silakan kelompok C2 ada yang mau merespon gitu sedikit atau banyak, disilakan. Yang mana aja boleh duluan. Ada 2 pertanyaan, ada dari Indra Pratnya, kemudian ada Alit tadi masalah ya, lupa dicatat. Ada Alit itu. Kedua-duanya tentang gas gangren nih. Pada hewan bunting 1, kemudian kenapa ada biasanya warnanya hijau? Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Alit. Itu perubahan warna kehijauan pada pinggiran lesi itu disebabkan oleh hemolisis dan juga degenerasi dari hemoglobin akibat toknya Clostridiumnya itu tersebut. Dan juga hijaunya itu juga ditambah karena proses pembusukan jaringan yang menghasilkan pigmen berwarna hijau seperti biliverdin, seperti itu. Mungkin dari Prof. Kardena ada tambahan? Kira-kira kalau coba dicari tahu, itu kira-kira warna hijau itu apa ada kandungan suatu zat yang dihasilkan oleh toksinnya atau reaksi dengan ininya enggak? Bakteri sifatnya apa? Coba dihubungkan dengan sifat bakterinya.
Barangkali ada yang teman yang lain coba ikut bantu gitu, hubungan pada gas gangren warna hijau pada perubahan jaringan. Sambil nunggu itu silahkan barangkali yang pertanyaan lagi satu bisa dijawab kelompok C2. Kira-kira Baik. Oh ya. Menjawab untuk pertanyaan Iin itu apakah nantinya bisa berpengaruh sama janin pada kami itu? Iya, berpengaruh bagi saya. Karena gas gangren pada kami ini sangat berpotensi berdampak pada janin, terutama jika terjadi pada induk yang sedang bunting. Umumnya ini disebabkan oleh bakteri anaerob seperti Clostridium viridis atau Clostridium icum yang menghasilkan toksin kuat dan juga menyebabkan nekrosis jaringan serta kondisi sistemik yang berat. Ya, Nadia, kira-kira kalau misalnya itu pas kejadian induk pada buntingnya, bunting muda dengan yang tua, itu kira-kira pengaruhnya berbeda atau gimana sama? Misalnya kalau buntingnya baru, terus mungkin pikirannya gitu, ada berbagai macam ya. Ini kan ada bisa langsung kena fetusnya, atau secara tidak langsung kena karena dari misalnya di otot bagian belakang atau kakinya itu kena gas gangren, pasti akan berpengaruh terhadap janin dari induk yang mengandung. Itu artinya tidak langsung. Tetapi kalau langsung bisa aja kalau gas gangrennya itu langsung bisa kena atau berdampak langsung pada fetusnya gitu. Jadi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Atau barangkali ada teman anggota C2 yang lain yang bisa menambahkan, atau dari teman-teman kelas lain atau kelas C sendiri bisa menambahkan, silakan. Prayoga Widodo ada? Prayoga Widodo. Ada ya? Adi Cahya Utama ada? Halo? Adi Cahya Utama 23173. Tidak ada ya? Kayaknya nggak ada. Ini nggak ada. Selanjutnya ada ya. 029 23 029 ada nggak? Sumira ya? Nggak ada. Halo. Kadek Andriasa. Muhammad Dafa. Dafa ada? Dafa ada. Dafa ada ide nggak kira-kira kalau menurut Dafa dari kedua pertanyaan tadi? Dafa Taufik Rahman. Anggota grup C2 ada tambahan? Jadi biasanya kalau yang kalau langsung kena di aliran darah gitu misalnya gasnya atau toksinnya itu langsung kena fetusnya, itu pasti akan ada perubahan pada fetus yang mengganggu. Kemudian kalau pada
hewan yang bunting muda, kalau misalnya kena gas gangren, terutama di bagian kaki belakang, itu terancam bisa menyebabkan keguguran ya. Sedangkan kalau misalnya bunting udah tua, gitu bisa menyebabkan terjadinya kematian pada fetus atau mumifikasi gitu ya. Kalau misalnya kena di fetusnya gitu. Ya. Lagi satu tadi pertanyaannya apa ya? Oh, yang hijau tadi kayaknya udah cukup detail ya, lengkap ya. Itu untuk si pertanyaannya dari Alit. Kemudian Indra Prajna tadi bisa diterima jawabannya? Iya, Prof, bisa diterima. Terima kasih banyak, Prof. Oke, terima kasih. Alit? Penanya kedua tadi? Oke. Ada komentar lain barangkali? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, untuk kelas C, silahkan diisi ininya ya, absennya di inbox ya. Kelas C, sebentar. Selamat malam adik-adik kelas C. Oke. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita sudahi dulu untuk diskusi untuk presentasi dari kelas C, terutama kelas C2. Terima kasih sekali lagi. Dan yang lain kalau ada pertanyaan, jadi kita akhir saja untuk perkuliahan pada malam hari ini. Ya, terima kasih untuk kelompok A2 dan C2 sudah mempresentasikan penugasan CBL-nya. Ya, presentasinya bagus-bagus semua dan berbeda kelas 1 dengan kelas lainnya ya, terutama kasusnya. Gitu. Jangan lupa nanti kelompok yang bertugas untuk CBL, terutama yang malam hari ini, untuk mengirimkan PPT-nya ke email saya. Ya. Baik adik-adik semua, kalau tidak ada pertanyaan, jadi untuk perkuliahan malam hari ini kita akhiri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Silakan untuk meninggalkan room meeting-nya. Untuk Putri Ayu, terima kasih sudah memanage untuk perkuliahan pada malam hari ini. Ya. Silakan adik-adik. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat malam, Prof.